Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah.
Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Awwalu dan Al-Akhiru. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Allah awal tanpa ada yang mengawali, Allah akhir tanpa ada yang mengakhiri. Dan Allah tidak pernah berubah, itu catatan pentingnya. Karena di antara sifat Allah itu adalah Al-Haqqu. Jadi Allah itu zat yang maha benar. Di antara makna Al-Haqq adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jadi Allah dulu dan Allah sekarang sama Allah yang akan datang adalah Allah yang sama. Ini yang sering saya sampaikan. Ada sebagian orang kadang berkata itu kan dulu, sekarang beda. Ketika kita cerita tentang mukjizatnya para nabi, pertolongan Allah bagi para kekasih-kekasihnya, para nabi, para aulia, para ulama terdahulu, sebagian orang mengatakan itu kan dulu. Nah, sekarang beda. Maka kita jawab, memang dulu dan sekarang beda. Tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama. Sebagaimana dulu Allah berkenan menolong hambanya, maka sekarang pun juga sama. Jadi Allah tidak pernah berubah. Makhluknya berubah, iya, tapi Tuhannya tidak berubah. Itulah kenapa sebagian para ulama menjelaskan nanti pada hari kiamat satu-satunya nabi yang diizinkan oleh Allah untuk bisa mengajukan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, karena nabi kita Muhammad SAW itu meyakini bahwa Allah yang dulu sewaktu kita masih di dunia dengan Allah saat kita berada di akhirat adalah Allah yang sama, yang tidak berubah, yang maha kasih, maha sayang,
maha baik, maha menutupi aib hamba-hambanya, dan macam-macam. Saya teringat ketika ada seorang kiai manggil lurah pondok dan beberapa pengurus termasuk keponakannya yang mau dimarahi itu, gara-gara berbuat sesuatu yang ya beliau nggak berkenan lah gitu. Saat itu sang kiai marah besar sang kiai. Nah, si keponakannya ini cerita, yang kiai besar juga. Beliau cerita, kalau saya tidak mengenal paman saya pasti akan tegang ketika paman saya marah itu. Karena saya lihat lurah pondok, ketua pondok udah mau pingsan gitu, dimarah sama kiai. Karena dia tidak mengenal sang kiai dengan baik. Tapi sang keponakan yang notabene dimarahi juga itu kenal betul pamannya. Maka kata beliau, kalau saya tidak mengenal baik paman saya pasti akan seperti lurah pondok itu, pingsan, hampir pingsan juga itu. Tapi karena saya tahu paman saya itu orangnya penuh kasih, penuh sayang. Paman saya ini orangnya baik. Kalaupun marah itu lebih kepada karena dia sayang. Maka beliau tenang dengan setenang-tenangnya. Nah, lantas kemudian selesai beliau marah, terus beliau buka kelambu rumahnya sambil berkata, "Wes kono, mangan kono." Suruh makan. Ternyata betul memang beliau orangnya baik orangnya. Nah, saya berpikiran begini. Karena dalam hadis terkait hari kiamat, Allah nanti murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Dan semua nabi itu tegar. Termasuk Nabi Adam alaihissalam, sama nafsi orang. Aku izin, aku malu saya. Nabi Nuh juga gitu, nafsi. Nabi Ibrahim juga nafsi. Sampai Nabi Isa itu nafsi. Karena saking tegangnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang dengan izin Allah dibuat tenang saat itu untuk bisa mengajukan syafaat. Kata para ulama ya tadi itu, Nabi itu paham betul bahwa yang sedang murka ini zat yang maha kasih, maha sayang, maha baik, maha segala-galanya. Makanya beliau tenang saja. Kenapa? Karena memang Allah yang dulu sewaktu di dunia dengan Allah sewaktu kita sudah di akhirat, itu Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Allah. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa kepada para sahabatnya yang berkaitan dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang ada di surah Al-Anbiya ayat 87 itu para sahabat yang nanya, ya umumnya orang bertanya, ya Rasulullah itu Nabi, apa kalau kita yang bukan Nabi baca yang sama kita dapat yang sama? Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Ternyata di level para sahabat pun ada yang bertanya begitu. Dan Nabi tidak menjawab. Quran yang menjawab langsung. Tadi Al-Anbiya ayat 87. Al-Quran yang jawab langsung di ayat 88-nya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi harus yakin. Kalau nggak yakin ya gak mandi gitu. Jadi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau nggak yakin ya nggak bermanfaat. Harus yakin. Itu seperti itu. Makanya kalau ada orang bilang itu dulu, iya, sekarang beda. Iya, memang beda dulu sama sekarang, tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama. Dan Allah tidak pernah berubah. Sebagaimana Nabi dan Rasul dengan kita pasti beda. Tapi Nabi dan Rasul dengan kita Tuhannya sama. Sebagaimana Allah berkenan menolong beliau, maka kita pun insya Allah juga kuasa Allah menolong kita. Kenapa? Karena Tuhannya sama tadi itu. Itu seperti itu. Tinggal kitanya aja mau enggak gitu. Kata al-awwal terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf alif, waw, dan lam. Awwalun. Arti dasarnya adalah permulaan. Sedangkan al-akhiru adalah antonimnya awal. Lawan dari awal adalah akhir. Dalam Al-Quran kata al-awwal dan al-akhiru ditemukan berkali-kali. Namun hanya sekali dari masing-masing keduanya yang menunjuk pada sifat dan nama Allah. Yaitu di surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 3 itu. Wal awwalu wal akhiru
wadh-dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dari awal dan akhirnya, lahir batinnya itu dikaitkan dengan pengetahuan Allah. Seolah-olah Allah mau menyatakan semua tentang kita, tentangmu, semua tentang kita makhluk ini Allah mengetahui awalnya hingga akhirnya. Dan kita tidak tahu akhir kita. Semoga husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Amin Allahumma amin. Makanya orang itu kalau masih hidup masih koma. Hidup itu masih koma, belum titik. Nah, kita nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain itu. Kenapa? Karena orang itu ada dinamikanya. Allah. Orang mungkin tidak pernah menyangka bagaimana seorang yang bernama Ikrimah misalnya, itu akhirnya masuk Islam bahkan jadi ulama besar. Wong dia itu anaknya Abu Jahal. Anaknya sinten? Abu Jahal. Siapa yang nyangka Darrah, putrinya Abu Lahab, itu masuk Islam dan jadi ulama besar? Siapa yang nyangka misalnya Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang saat itu beberapa kali hendak menyerang Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya malah masuk Islam. Siapa yang nyangka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memenangkan peperangan di Uhud itu, yang memimpin pasukan kafir Quraisy saat itu dan menang peperangan di Uhud secara fisik ya. Walaupun ada matan itu bukan menang, seimbang karena sebelumnya kalah. Itu siapa yang nyangka kalau akhirnya dia masuk Islam? Siapa yang nyangka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang masuk Islam itu di puncak kekafirannya? Karena satu beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Tapi siapa pula yang menyangka kalau seorang tokoh yang bernama Bal'am bin Ba'ura itu matinya dalam keadaan kafir. Seorang ulama besar dari kalangan Bani Israel yang kalau berdoa belum turun tangannya sudah Allah kabulkan doanya. Tapi mati dalam keadaan kafir. Allah, siapa yang tidak kenal Barsisa, ulama Bani Israel juga yang bahkan diceritakan dalam Al-Quran itu sebagai sosok yang akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allah, siapa yang sangka Samiri didikan malaikat Jibril akhirnya menjadi Dajjal, padahal didikan malaikat Jibril. Kurang ngopo. Sementara Nabi Musa yang tinggal di istana Fir'aun malah jadi Nabi dan Rasul. Ya kalau Allah berkehendak itu. Makanya hidup itu masih koma, belum titik. Kita tidak boleh sombong. Nah, semua diketahui oleh Allah awal dan akhirnya. Makanya kalau kepada Allah itu jangan banyak alasan. Karena kalau banyak alasan nanti takutnya jadi orang alas ini. Orang alas itu orang hutan. Kalau di hadapan Allah mending iktiraf, ngaku kalau sama Allah itu. Ngaku. Kenapa? Karena awal dan akhir kita, lahir batin kita semuanya diketahui oleh Allah. Kalau bahasa sederhana kita nggak bisa bohong di hadapan Allah kita aja. Dan semua tercatat dengan sangat baik. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tentu kita berharap kepada Allah semoga Allah ampun dan maafkan kita semua ya. Amin Allahumma amin. Karena semua nanti akan dibuka catatan-catatan amal kita itu. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, hadisnya Sahih Bukhari. Saya baca juga dalam kitab kumpulan Sahih Hadits Qudsi, hadisnya Bukhari juga. Itu ada yang saya baca dua model, ada dua riwayat yang saya baca. Hadisnya Bukhari semua. Nanti ada seseorang yang dipanggil oleh Allah secara khusus pribadi, dipanggil, sini kamu si fulan, Heridon sini Heridon misalnya gitu. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Pak Heridon saja. Allah buatkan tabir sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Pak Heridon saja. Satu riwayat Allah suruh Pak Ridwan baca catatan amalnya. Aukamakal
Dan catatan amal pertama yang dibaca adalah keburukannya, Pak. Pak Ridwan baca catatan keburukannya itu kemeringet, bahasa Jawanya itu kemeringet. Kemeringet itu tegang, Pak. Karena orang Padang nggak ngerti kemeringet, tegang, Pak, tegang. Saking tegangnya karena baca catatan keburukan itu, sampai Pak Ridwan berkata, aduh, celaka saya, karena catatan keburukannya itu sampai bagian akhir catatan itu ada tulisan begini di bagian akhirnya itu. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Masya Allah, senang banget. Nah, maka kemudian Pak Ridwan keluar itu hanya membawa catatan kebaikan saja dan tidak ada keburukannya sama sekali. Semoga amin, Allahumma amin. Jadi walaupun kita sudah tobat, kata para ulama, berangkat dari hadis itu sebenarnya dosa itu tetap dibahas. Makanya kalau kata para ulama, kalau berbuat dosa segera tobat supaya nggak ada catatannya. Karena saya sering sampaikan di sini, Allah itu kalau perihal dosa itu nggak senang mempercepat catatan, itu nggak senang Allah itu. Beda sama kebaikan. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita baru niat saja kalau kebaikan itu sudah dicatat seperti kita sudah berbuat baik sekali utuh. Tapi kalau keburukan, kalau baru niat saja, belum ada catatan amalnya, belum ada. Kalau dibatalkan malah dapat pahala kalau untuk yang keburukan tadi. Kalau kebaikan walaupun nggak jadi, tetap ada catatan satu kali utuh. Kebaikan itu seperti sudah dikerjakan. Kebaikan kalau dikerjakan dikalikan 10, 100, 700, di hadis yang lain sampai hingga tak berhingga. Kalau keburukan ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Di riwayat yang lain Allah tahan malaikat, tahan dulu. Jangan catat dulu sebagai dosa. Dia segera tobat atau tidak. Kalau segera tobat, tidak pernah Allah catat dosa itu. Itu diantara makna wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pada ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, kita termasuk yang segera tobat apa tidak? Kalau enggak, ada catatannya nanti dibahas itu. Tapi Allah tidak akan diperkarakan. Tidak akan diperkarakan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah di SP3-kan atau sudah di peti eskan atau sudah di deponering atau apa namanya. Sudah enggak dibahas. Dalam arti enggak diperkarakan di meja hijau hisab, karena sudah diampuni oleh Allah. Kalau yang kedua, riwayat yang kedua yang saya baca itu ditampakkan kepada orang itu. Ditampakkan kepada orang itu, lihat ini. Jadi misalnya panggil Ferry sini Ferry. Nah, kesempatan saya nggak pakai Pak karena akan mau cerita. Ayo Ferry baca ini. Jadi Pak Ferry itu suruh lihat catatan amalnya itu, catatan keburukan semua, sama keburukan semua itu. Yang kata Allah, ngaku nggak? Kalau ini ada dialog itu, ngaku nggak? Ngaku, enggak ya Allah ngaku. Ayo ini, ngaku nggak? Karena kamu kemarin jalan-jalan sama Asni ini, ngaku nggak? Dia ngaku ya Allah ngaku. Wah ngaku kabeh wes. Pak Ferry nggak bisa ngelak pokoknya. Bos tegang Pak Ferry wes. Wah, aduh ya Allah. Wes sama celaka saya, celaka. Nah, terus sampai catatan terakhir Pak, kata Allah, aku hapus ya semuanya. Dihapus oleh Allah. Begitu dihapus Pak Ferry, wah kayak sawan dengan. Sudah, kamu keluar dengan membawa catatan kebaikan saja. Masya Allah. Semoga kita terusnya diampuni itu ya. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Jadi tentu mumpung kita masih hidup ini, ayo kita banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah dan banyak-banyak memaafkan sesama. Tutup aib saudara kita supaya nanti kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang awal dan yang akhir dari kita itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang masih misteri itu yang akhir itu loh. Kita ini bagaimana akhir cerita kita. Makanya dalam Islam itu kita tidak boleh sebenarnya merasa aman dari rencana Allah
Sehingga terus kita merasa tidak perlu berdoa, merasa tidak perlu bersedekah, merasa tidak perlu berbuat baik pada sesama, itu tidak boleh dalam Islam. Jenengan kalau baca dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabair itu daftar dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi itu di antara dosa besar dalam kitab itu adalah merasa aman dari rencana Allah. Coba, saya pernah ngangen-ngangen, merasa aman dari rencana Allah itu kok malah dosa besar piye itu? Oh, rupanya gini, ada sebagian orang itu kepedean dengan dirinya. Kepedean dengan dirinya, terus kemudian dia merasa semuanya akan baik-baik saja, sehingga dia merasa tidak perlu berdoa itu. Dia merasa tidak perlu sedekah itu. Dia merasa nggak perlu pertolongan Allah itu, karena dia merasa dirinya mampu itu loh. Padahal di antara doa Nabi kita Muhammad SAW adalah, ya Allah, jangan serahkan urusanku kepadaku walaupun cuma 1 detik sesaat. Nabi itu takut loh kalau sampai urusan beliau diserahkan kepada beliau walaupun cuma sedetik. Beliau berharap kepada Allah agar semua urusan itu dibantu oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Itu Nabi. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Nabi kalau berdoa dengan doa itu sambil melihat ke arah langit ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu di antara harapan Nabi, ya Allah, tolong jangan serahkan kepadaku urusanku walaupun hanya tarfata ain, sekejapan mata, jangan. Karena kita ini lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalaupun kita bisa, itu karena dibisahkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka betul tadi dikatakan bahwa kita bisa sampai sini karena takdir Allah, itu betul. Karena memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau orang bilang kita hebat karena dihebatkan oleh Allah. Maka terkait dengan akhir cerita kita itu, kita tidak boleh merasa aman dari rencana Allah sehingga kita merasa butuh diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Butuh diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid di jalannya. Maka minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditambah syahid juga Ustaz, hadisnya sahih Muslim. Barang siapa yang berharap kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Sehingga ada ulama yang mengatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Walaupun kalau bagi para mujahid mati di atas ranjang itu satu hal yang ditakutkan. Khalid bin Walid radhiyallahu mengatakan, ya Allah, sing tak goleki mati syahid di peperangan kayak matiku di dhuwur kasur. Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah itu, meninggalnya di atas ranjangnya. Padahal beliau sangat merindukan mati syahid. Tapi sudah cita-citanya, walaupun mati di atas ranjangnya tetap diberi kedudukan orang yang mati syahid. Maka al-hadis sahih Muslim kita diajari untuk memohon kepada Allah mati syahid. Walaupun untuk mati syahid enggak harus perang dan tidak boleh minta perang. Dan kalaupun benar sekarang ada di antara saudara kita yang diperangi, kita doakan. Kita harus peduli dan mendoakan, syukur-syukur membantu dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Karena tidak boleh kita tidak peduli pada urusan sesama kaum muslimin dalam hal ini. Itu seperti itu. Allah, maka kita harus berdoa dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ketika Nabi mengajarkan doa ini, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda mengkhawatirkan kami? Kata Nabi, betul. Karena hati itu di antara laksana uang logam di antara jari-jari Allah. Allah berkuasa membolak-balikkannya. Dalam tanda kutip ya. Jangan bayangkan terus Allah main logam gini-gini, jangan. Ini istilah saja. Istilah betapa Allah itu kuasa membolak-balikkan hati hambanya. Allah kuasa. Makanya
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah, dan jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, agar kita ini tidak tergelincir. Allah. Apalagi fitnah akhir zaman ini kata Nabi seperti potongan gelap malam. Orang kalau nggak hati-hati pagi beriman, sore kafir. Nah, sore beriman, pagi kafir. Maka kalau jamaah cerita ke saya, Ustaz, iman kok terasa naik turun? Saya jawab, alhamdulillah Bu, berarti imannya masih normal. Saya bilang gitu. Iman kalau naik turun masih normal, Pak. Yang bahaya itu kalau imannya keluar masuk, itu naudzubillah min dzalik. Itu yang bahaya. Kalau imannya keluar masuk. Tapi kalau imannya naik turun itu masih normal itu. Maka patut kita syukuri kalau iman kita masih naik turun itu. Walaupun harapannya grafiknya gini, naik turun di sini, nanti naik lagi turun. Nah, terus naik itu maksudnya. Karena dalam Islam itu yang namanya futur itu muwales itu ya dibahas gitu. Jadi rasa mual itu fitrah manusiawi. Cuma Nabi mengatakan kalau futurnya jatuh pada sunnah selamat dia. Tapi kalau futurnya jatuh pada maksiat celaka dia. Jadi pelampiasan futurnya itu apa? Karena pernah ada orang nanya ke saya tentang suaminya yang mengalami futur sudah 6 bulan lebih bahkan itu nggak sholat loh. Futur nggak sholat itu duduk futur itu jenenge durhaka itu, celaka itu namanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, futurnya itu harus dalam bentuk yang masih dalam koridor yang benar lah kalau bahasa kita. Itu seperti itu. Misalnya hari ini nggak sempat baca Al-Quran 1 juz karena biasa baca 1 juz, apalagi orang Kemang 3 dari wajahnya kelihatan sehari 3 juz. Jus jambu, jus apukat. Nah, terus dikompensasi. Ya Allah, mohon maaf hari ini saya tak sempat buka mushaf. Saya kompensasi ya Allah dengan istighfar, sholawat atau sedekah misalnya. Ya Allah, mohon maaf hari ini tak sempat sholat duha ya Allah. Walaupun tidak wajib, itu namanya belajar istiqomah. Nah, istiqomah itu kalau manusia kan putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, terus begitu. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu akbar. Termasuk juga doa yang tidak kalah pentingnya itu adalah doa yang Allah ajarkan di surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Itu persis sebelum Allah bicara tentang kematian itu. Di Al-Mu'minun ayat 99 dan 9 ayat 99 dan 100 itu Allah bicara tentang kematian itu ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Tuh katanya mati kok ngomong, ya berarti dia enggak mati. Tapi mati Ustaz badannya. Kok ngomong ruhnya. Apa kata ruhnya yang mati itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Nyesel, pengen balik ke dunia lagi. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh. Kalau boleh pulang semua nanti. Kata Allah kalla tidak boleh. Jadi kalau kita ziarah kubur, yang paling diharapkan oleh ahli kubur itu sebenarnya adalah kembali ke dunia untuk berbuat baik yang dulu dia tinggalkan. Kata Allah kalla tidak boleh.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu kata Allah pasti diucapkan. Tapi penyesalan setelah mati percuma tak berguna. Wa min waraihim barzah, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 99 surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Ayat 97 98-nya Allah ngajari kita doa. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari tipu daya setan, dan aku berharap padamu ya Allah, jangan sampai setan bisa mendatangiku. Nah, ini menarik. Hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih. Kalau orang mau meninggal dunia, iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk mendatangi orang itu guna supaya dia tergelincir mati dalam keadaan suul khotimah. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, doanya Allah ajarkan, jangan sampai setan bisa mendatangiku. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini penting. Allah, kapan dibacanya Ustaz? Kapan saja. Mau digabung sama doa pagi dan petang juga boleh, ben gak lali, monggo. Nah, dibaca setiap saat ya monggo. Ini supaya kita nanti di hari kematian kita itu setan tidak bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, itu penting kita baca supaya kita ini selamat gitu loh. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini jangan bangga dengan diri kita dengan mengatakan, wah saya pasti aman lah, ketua DKM, saya gitu misalnya gitu. Saya pasti aman, saya ustadz, saya pasti aman, saya banyak sedekahnya. Jangan. Tetap kita harus merasa butuh pertolongan Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuat harapan kita agar setan jangan sampai bisa mendatangi kita saat kematian kita. Walaupun para ulama ada yang mengatakan sebenarnya orang itu asal iman Islamnya beres, itu secara sunatullah matinya pasti husnul khotimah, secara sunatullah. Kenapa? Karena dia pasti mengamalkan faidza faraghta fansab. Pasti. Kalau orang iman Islamnya beres, itu secara sunatullah pasti husnul khotimah. Secara sunatullah ya tentu bahasa kita insyaallah husnul khotimah. Kenapa? Karena dia pasti mengamalkan faidza faraghta fansab. Baru selesai dari sebuah kebaikan, sudah persiapan dengan kebaikan berikutnya. Itu seorang muslim yang iman Islamnya sehat. Ini tadi kita habis sholat subuh, itu pasti dalam hati udah ancang-ancang niat kan mau taklim gitu kan. Ini taklim aja udah ancang-ancang mau sholat isyraq atau sholat duha. Setelah sholat duha kita udah ancang-ancang lagi niat, apa lagi niatnya? Apa? Macam-macam ya? Sarapan. Ya, kalau saya lanjut ke kantor Muhammadiyah misalnya, semuanya. Jadi masing-masing orang apa punya niatnya. Sampai tidur pun orang kalau iman Islamnya sehat pasti tidur niat bangun untuk apa? Untuk sholat malam itu ibadah. Nah, kata para ulama, orang kalau mengamalkan ayat itu dan itu erat kaitan dengan iman dan Islam yang sehat dalam hatinya, kemungkinan dia mati dalam sedang berbuat baik atau baru selesai dari sebuah kebaikan, bersiap kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Itu husnul khotimah semua ya. Allah. Maka beberapa jamaah ini kan meninggalnya begitu ya. Yang sempat kita takziah itu apa namanya? Beliau mau sholat duhur, habis jalan istirahat, pesan ke keluarganya nanti duhur bangunkan saya. Artinya tidurnya pun menanti duhur. Ada yang tidurnya isya, aku subuh kepingin sholat yang masjid lagi. Ternyata sudah meninggal. Artinya meninggalnya sedang menanti dan meniatkan kebaikan yang akan dia kerjakan. Ya mosok mati sedang menunggu jadi calon wali kota kan ya sih gak enak. Paling gak dalam kebaikan itu, dalam kebaikan itu. Lanjut.
Jangan kemana-mana, nanti malah kemana-mana ngomongnya itu. Balik. Menurut Al-Ghazali rahimahullah, Allah sebagai al-awal dan akhir harus menjadi awal dari perjalanan kita sekaligus akhir dari tujuan hidup kita. Oleh karena itu ada rumus yang populer mungkin sering kita dengar ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu ya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sebenarnya itu kan kita awal dengan bismillah, kita akhiri dengan hamdalah. Tapi yang pasti memang segala sesuatu dasarnya harus lillah memang. Saya ulang, segala sesuatu dasarnya harus apa? Lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Itu idealnya memang. Terus tujuan kita ridha Allah, cinta Allah, perjumpaan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini catatan pentingnya gini ya. Kalau sedari awal niat kita itu semata-mata hanya karena Allah dan tujuan kita adalah Allah, jaminannya pasti sampai kepada Allah dengan selamat. Asal kita serius, asal kita fanatik dengan tujuan kita itu. Ustadz kok berani ngomong gitu? Asal sungguh-sungguh ya. Quran yang bilang Al-Ankabut ayat 69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang, berjihad, berjuang untuk mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan antarkan dia atau tunjuki dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini bukan perihal perang. Karena ayat ini masuk dalam kategori ayat Makkiyah. Ada yang mengatakan saat itu terkait dengan beberapa sahabat yang masih tertinggal di Mekah yang hendak hijrah. Nah, makanya ada yang mengatakan ini termasuk bukan perintah perang tapi perintah berjuang. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah. Maka sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang boleh sampai kepada Allah dengan selamat. Asal kita fanatik tujuan kita adalah Allah. Maka seringkali ulama nanti buka tafsirnya ya. Ketika membahas ayat ini mesti yang dikutip hadis Bukhari Muslim berkaitan dengan masalah ini. Apa hadisnya? Hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku akan menyebutnya dalam kesendirianku. Hambaku menyebutku di keramaian, maka aku akan menyebutnya di keramaian yang lebih baik daripada keramaian dia. Hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepak. Hambaku berjalan kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekat kepadanya sambil berlari cepat. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Makanya kata ulama mesti tutuke. Itu jaminan dari Allah. Asal sungguh-sungguh kita bahwa hidup ini tujuan kita perjumpaan dengan Allah. Ridho Allah tujuan kita, cinta Allah tujuan kita. Allah dengan ridhonya dan rahmat itu tujuan kita. Kalau kita fanatik betul dengan tujuan ini, sampai kita kepada Allah dengan selamat. Yang serius dengan tujuan ini maksudnya. Jangan tolak-tolak, Mas. Jangan tolak-tolak. Bahwa kemudian aktivitas kita dengan aneka macam hiruk-pikuk kehidupan dunia ini kadang melalaikan, yang penting segera kembali tadi. Kenapa? Karena fokus pada tujuan. Tadi saya katakan istiqomahnya manusia itu tidak sama dengan malaikat yang lurus, tidak pernah bengkok. Kita ini kadang ada bengkoknya, diluruskan kembali, putus, sambung lagi, jatuh, bangun lagi, kotor, mandi lagi. Terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Samun suruh? Belum ya. Saya teruskan lagi berarti. 7 menit lagi. Di dalam Al-Quran di surah Al-Hadid,
Oh, di sini suruknya sekalian ditambah 10 menit ya. Oh, cocok. Nggih, cocok. Jadi bukan di pas suruknya tapi ditambah untuk bagus. Cocok. Di dalam Al-Hadid, surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 20 Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maksudnya apa ini? Jangan sampai kita menjadikannya sebagai tujuan. Tadi saya katakan, kita harus fanatik, tujuan kita perjumpaan dengan Allah. Allah lah tujuan kita, ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah. Maka ketika saya katakan kita kan hidup di dunia, dan Islam tidak mengajarkan kita untuk anti dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan, dan jangan sampai dunia melalaikan kita. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian dunia ini, tapi jadikanlah dia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan miliki kekayaan yang dahsyat, kekuasaan yang dahsyat. Karena memang faktanya beberapa hal dalam ajaran agama ini membutuhkan biaya yang banyak. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, jihad, perjuangan butuh biaya yang besar. Bikin masjid, bikin musola, bikin majelis taklim, menggagas gerakan-gerakan dakwah, itu butuh biaya yang banyak. Maka disinilah silakan Muslim dengan menjadi pribadi yang kaya, punya kekuasaan. Kekuasaan juga penting. Kata Imam Ghazali rahimahullah, agama ini ditopang dengan kekuasaan dia akan kuat, dan kekuasaan ditopang dengan agama dia akan kuat. Kalau saling bersinergi, itu akan saling menguatkan. Silakan Anda punya kekuasaan, tapi bukan jabatan tujuannya, bukan kekayaan tujuannya, tapi bagaimana dengan semua itu kita semakin dekat dengan Allah. Monggo silahkan, yang mau jadi penguasa, yang mau jadi orang kaya, silahkan. Karena memang nyatanya beberapa ketentuan syariat kita itu butuh ditopang dengan kekayaan. Secara sunatullah maksud saya, butuh ditopang dengan apa? Kekuasaan. Nah, tapi ingat tadi, bukan kaya tujuannya, bukan jabatan atau kekuasaan tujuannya, tapi bagaimana dengan semua itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin bermanfaat bagi sesama kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih pasca penaklukan Konstantinopel, beliau rahimahullah sowan kepada gurunya dan minta izin. Itu dalam beliau mengatakan, "Guru, saya izin mau jadi abid saja, ahli ibadah saja. Saya mau berhenti jadi raja, saya mau jadi abid, ahli ibadah saja." Kata gurunya, "Wahai anakku, bahwa menjadi abid itu memang sangat nikmat sekali. Bahkan nikmat menjadi raja kalah dengan nikmat menjadi ahli ibadah. Tapi kalau kamu menjadi abid, wahai anakku, kamu hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu masih menjabat sebagai raja, kamu akan bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu lebih baik daripada kamu bermanfaat untuk dirimu sendiri." Maka beliau melanjutkan menjadi khalifah di Daulah Utsmaniyah itu, terus kemudian Turki Utsmani, sehingga beliau wafat sebagai syahid dalam peperangan. Singkat kata, singkat cerita, kalau panjenengan yang masih punya power, yang masih punya kekuasaan, nah itu manfaatkan untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini, bagi sebanyak-banyaknya manusia, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini juga prinsip dalam Islam adalah kita ini kalau bisa dan semoga gitu ya, dimanapun kita berada itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu diantara prinsipnya itu. Makanya saya sering bilang di mana-mana nih, di sini sih nggak ada, di tempat lain yang begitu biasanya. Ada sebagian orang itu ketika diajak aktif di masjid, di musola, di majelis taklim, di lingkungan, itu tidak mau. Alasannya, saya sudah tua gitu, saya sudah tua, saya mau istirahat gitu. Saya sudah tua, saya mau istirahat. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Kalau saya sering berseloroh gini,
Mau mati kok malah istirahat gimana? Mau mati kok malah istirahat. Jadi harusnya jangan istirahat, harus bermanfaat. Karena idealnya tadi itu, kita itu dimanapun kita berada, idealnya ya bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain, monggo Pak Heri. Pak Heri dulu. Pak mantan RW dulu. Samping Pak RW. Bulan lalu kan kita ngebahas Al-Qadir. Al-Qadir dan Al-Muqtadir nggih. Ya, yang Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Iya. Nggih. Nggih. Nah, sekarang kan al-awal sama al-akhir. Nggih. Itu bedanya tingkat. Terus yang kedua mengenai insya Allah kan kita kenikmatan hakiki itu sebenarnya kita menuju untuk melihat Allah. Betul. Itu penglihatan kita ke Allah itu sekali aja atau bisa berkali-kali gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau al-muqaddim dan al-muakhir kemarin berkaitan dengan Allah mendahulukan yang mana dan Allah mengakhirkan yang mana. Sehingga kalau di fikih itu ada namanya fikih aulawiyat, ya, fikih prioritas. Jadi kita harus bisa mendahulukan yang mana dulu baru yang lain. Sambil contoh, jangan sampai sibuk tahajud subuh kesiangan. Tahajud itu utama, setelah subuh jauh lebih utama. Ya, orang sibuk bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Ya, sementara ibunya sendiri miskin tidak pernah dibantu, mertuanya miskin tidak pernah dibantu. Sama orang lain dermawan, sama anak istri pelit banget ya. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Nah, itu namanya sibuk dengan yang utama, secara bersama dia tinggalkan yang lebih utama. Itu masuk dalam talbis iblis, Pak. Makanya itu diantara makna al-muqaddim dan al-muakhir. Nah, kemarin juga sempat saya bahas kan bahwa kalau kitab ini sependek yang saya tahu ini riwayat Al-Hakimnya dikatakan kalau kalian pengen tahu di mana kalian di hadapan Allah, di sisi Allah, lihatlah ke dalam diri kalian di mana Allah bagi kalian. Semakin kita menomorsatukan Allah, semakin kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Semakin kita menganggap Allah itu penting, maka kita akan dipentingkan oleh Allah. Nah, semakin kita menganggap Allah nggak penting, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita dianggap nggak penting. Nah, kalau kita selalu menomorsekiankan Allah, jangan salahkan Allah kalau kita dinomorsekiankan juga oleh Allah. Jadi kalau kita ingin tahu di mana kita di sisi Allah, lihat kembali dalam diri kita di mana Allah bagi kita. Semakin penting Allah bagi kita, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Semakin kita menomorsatukan Allah, semakin kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Itu diantara kajian kita berkaitan al-muqaddim dan al-muakhir. Kalau al-awal dan akhir ini lebih kepada Allah sebagai zat yang awal dan akhir. Awal tanpa ada yang mengawali, akhir tanpa ada yang mengakhiri, dan Allah tidak pernah berubah daripada semua itu. Dan Allah yang mengetahui awal kita dan akhir kita. Makanya saya katakan kita ini tidak tahu akhir kita. Karena hidup itu masih koma, belum titik. Karenanya kita tidak boleh merasa aman dari rencana Allah, sehingga merasa tidak perlu berdoa, merasa tidak perlu bertawakal, merasa tidak perlu bersedekah, merasa tidak perlu kita berbuat yang mengundang pertolongan Allah. Padahal kita ini harus selalu merasa butuh pertolongan Allah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita, termasuk akhir hidup kita juga tidak tahu. Saya kira itu Bang, Allah a'lam bishawab. Monggo Pak. Silakan. Oh, yang kedua tadi apa? Oh iya, gini. Saya pernah baca riwayat tentang pasar-pasar surga. Walaupun ada ulama yang mendhaifkan riwayatnya, tapi ada banyak yang mensahihkan juga tentang pasar-pasar surga. Nanti di pasar surga itulah semua ahli surga di semua level itu ketemu di situ. Jadi nanti orang yang surganya high class sama yang kelas ekonomi sama yang RSSSS itu. Karena yang paling sempit surga itu nanti bumi kali 10 itu. Nah, itu ketemunya di pasar surga itu. Mereka mengatakan, yang levelnya rendah mengatakan, andaikan dulu saya di dunia lebih rajin, tentu saya akan bisa menikmati fasilitas mereka yang di level tinggi itu. Kenapa? Karena di situ dilihat itu disebutkan bahwa semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah.
dan itu adalah merupakan fasilitas surga. Dan itu tidak sekali, bahkan ada dalam kumulasan hadis qudsi itu, nanti setiap kali orang itu selesai berjumpa dengan Allah itu pulang mesti dia berubah menjadi lebih ganteng lagi. Pokoknya tidak pernah sama, selalu akan berubah lebih terus. Dan memandang Allah itu justru nanti begitu orang itu berjumpa dengan Allah dia akan sujud, Pak. Jadi jangan bayangkan melihat Allah itu ngono mboten. Justru begitu melihat Allah itu semua akan tersujud. Saking nikmatnya memandang Allah itu sujud itu enggak terasa 40 tahun yang akhirat itu. Enggak terasa. Makanya ada hiburan bidadari, ada hiburan surga yang aneka macam nikmat itu dalam jeda waktu berikutnya untuk bertemu dengan Allah itu orang kalau udah terbiasa nikmat yang luar biasa enggak ketemu kan sakau, Pak. Ben gak sakau teman-teman kok ono bidadari cemilanmu kok apa itu nikmat cemilan aja itu sebenarnya. Karena iya bidadari dan kawan-kawan itu nikmat cemilan saja, Pak. Yang pokok itu berjumpa dengan Allah itu nanti. Iya. Ya itu kalau kita sempat menikmati karena di antara kebiasaan ahli surga itu kan berzikir. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma wa tahiyyatu bihatsal wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat 10 itu. Jadi bisa jadi ya wis gak kober ngono-ngono iku wis kira-kira gitu, Pak. Wallahu alam. Walaupun ya bisa tapi ya kira-kira gitu. Wallahu alam bisawab. Ya bidadari akan sangat bermanfaat untuk yang kelas-kelas ekonomi kelas bawah lah itu mungkin karena kan sering nganggurnya. Tapi sih lumayan Pak timbangannya daripada yang di neraka. Nggih monggo. Siapa dulu nih? Oh, yang lebih sebut dulu nggih monggo. Yang lebih sebut dulu katanya. Monggo Pak Gani monggo. Nggih monggo. Nggih. Yang lebih sebut dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempelajari kriteria dalam Islam itu memang diperlukan pengetahuan serta penalaran yang baik supaya tidak tersesat. Seperti tadi yang dijelaskan Ustaz, sifat dari Allah itu adalah yang pertama dan terakhir. Kalau pertama, orang-orang ahli filsafat itu nggak percaya, Pak. Pasti nggak percaya. Makanya mereka jadi ateis. Kemudian yang kedua yang terakhir. Nah terakhir itu kapan, Pak? Pada waktu kiamat atau pada waktu kapan? Nah kalau kita manusia ini kan yang pertamanya enggak, tapi terakhirnya kalau kita masuk surga kan kekal, Pak. Iya kan berarti kekal. Sama dengan sifat Allah itu ada kekal. Makanya mau dijelaskan Ustaz. Yang terakhir itu apakah pas untuk dipakai sebagai sifat Allah atau tidak? Kalau tidak ada terakhir, menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang bilang al-awal dan akhir itu Allah. Nah kalau Allah yang bilang ya kita imani. Jadi Allah itu awal tanpa ada yang mengawali, akhir tanpa ada yang mengakhiri. Memang mesti pakai iman. Kalau nggak pakai iman sulit. Nah, dan tentu sebagai pencipta harus awal tanpa ada yang mengawali. Nah, kalau pencipta ada yang mengawali itu yang repot. Makanya kan ketika Allah membantah berkaitan dengan selain Allah yang dituhankan, pertanyaannya gini di surah saya lupa di surah apa mohon maaf itu. Apakah dia punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi misalnya? Makanya ketika Nabi Musa dibantah oleh Fir'aun terkait dengan siapa Allah itu, kata Nabi Musa, ya Allah itu Rabbi wa Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Allah itu ya Tuhanku dan Tuhan bapak-bapakmu sebelumnya. Itu menurut satu riwayat separuh dari pasukan Fir'aun itu beriman. Kenapa? Karena mereka jadi mikir, iya kalau Fir'aun ini Tuhan, pertanyaannya sebelum dia lahir Tuhannya siapa? Nah sama dengan ketika ada orang yang menuhankan selain Allah itu, Allah cuma bertanya, saya disuruh apa ya, mohon maaf itu, am khuliku am humul khaliqun itulah. Apakah mereka itu yang diciptakan ataukah Allah yang menciptakan? Pertanyaannya yang dituhankan itu loh, pernah nggak dia punya reputasi menciptakan langit dan bumi? Itu diantaranya. Nah, makanya kalau orang awam dulu ditanya tentang kok Anda percaya sama Tuhan, jawaban mereka sederhana. Lek ono tletong mesti ono kebune.
Jadi kalau ada sesuatu kayak tai kebo itu pasti ada kebonya, kata orang itu. Jadi kalau ada alam ini mesti juga ada